Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat muslim dimanapun kalian berada. Di sini dengan saya, Nizar Ikhwan Rafi'i, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini mengenai perjuangan Nabi Hud alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Ad atau bisa dibilang kaum raksasa. Penasaran? Simak ceritanya berikut ini. Kaum raksasa memang pernah mendiami bumi kita ini. Banyak peneliti-peneliti yang telah menemukan fosil-fosil dari manusia raksasa. Kita sebagai umat muslim telah diberitakan mengenai hal ini lewat Al-Quran. Dan Al-Quran juga menjelaskan mengapa atau alasan dari kaum raksasa ini punah dari peradaban manusia. Kaum raksasa ini disebut di dalam Al-Quran sebagai kaum Ad. Kaum Ad hidup di masa setelah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka meninggali wilayah Hadramut, memanjang ke bawah sampai ke Yaman. Mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur sehingga mereka dapat hidup daripadanya. Mereka tinggal di dalam bukit yang mereka pahat untuk dijadikan sebagai rumah. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum ini, mereka tetap saja ingkar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan hal-hal maksiat di muka bumi ini. Mereka menyembah berhala, berbuat onar, berbuat bengis seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kita dapat menilik kepada Quran surat Fusilat ayat 15. Ayat ini menjabarkan betapa sombongnya kaum Ad ini. Quran surat Fusilat ayat 15 memiliki arti, adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami karena tingkah laku ataupun perilaku yang sangat jauh dari jalan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum ini. Quran surat Al-A'raf ayat 65 mengatakan bahwa dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kaum Ad menjawab seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam dengan terus saja menyombongkan diri. Mereka hanya ingin mengikuti apa yang dilakukan leluhurnya, yaitu menyembah berhala. Hal ini seperti apa yang diterangkan oleh Quran surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Bukan hanya terus menyombongkan diri, kaum Ad juga menghina Nabi Hud alaihissalam dengan perkataan manusia yang kurang akal. Dan juga kaum Ad berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Nabi Hud alaihissalam adalah sebuah kedustaan. Dengan kondisi yang demikian, Nabi Hud alaihissalam hanya bisa bersabar dalam menjalankan dakwahnya. Seiring berjalannya waktu, kaum Ad terus saja tidak mendengarkan apa perkataan dari Nabi Hud alaihissalam. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat panjang dihabiskan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah, akan tetapi
terus tidak didengarkan, maka Nabi Hud alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab bagi kaum ini. Azab akhirnya turun kepada kaum Ad. Di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 6 dikatakan bahwa adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Di dalam Quran surat Fusilat ayat 16 dikatakan bahwa maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Azab yang diterima oleh kaum Ad membuat mereka binasa. Mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepanjang hidupnya mereka melakukan hal-hal maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah kaum Ad dapat kita ambil pelajaran agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita sebagai manusia sekali-kali berjalan di muka bumi ini dalam keadaan yang sombong. Sekian kisah Nabi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Nizar Ikhwan Rafi'i mohon pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu lagi di waktu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.